Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di channel Best Newbie, channel yang membahas tentang komputer dan jaringan. Di video kali ini kita akan membahas tentang router mikrotik lagi guys. Nah, kali ini saya menggunakan router mikrotik, router board CAP Lite. Terus untuk sistem operasinya menggunakan mikrotik router OS versi 7.15.3. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menggunakan router mikrotik yang lebih aman. Kalau kita lihat di sini, tampak seperti biasa aja, tidak ada tidak ada hal-hal yang aneh. Tetapi kalau kita lihat di bagian log, nampak muncul seperti ini guys. Di sini ada keterangan login filer. Kita coba buka salah satu saja ya. Ini ada keterangannya, login filer for user admin from IP-nya terus via IPA. Jadi ada orang atau mungkin sistem tertentu yang ingin mencoba untuk login ke router mikrotik kita. Jika ini kondisinya kita biarkan terus, bisa jadi suatu saat akan jebol guys. Kita bisa disusup gitu ya maksudnya. Atau kalau trafiknya cukup besar, router kita yang tidak kuat guys. Jadi di sini kita perlu mengamankan kondisi yang seperti ini guys. Di sini dia atau ini akan mencoba login terus menggunakan username dan password kombinasi acak dan menggunakan service yang terbuka di router mikrotik ini guys. Ada service atau port-port tertentu yang secara default terbuka di router mikrotik guys. Nah, lalu bagaimana nih caranya kita mengamankannya supaya tidak terjadi hal yang seperti ini lagi guys. Nah, kita akan coba guys. Di sini jalur yang digunakan adalah API, via API terus via telnet. Terus kita lihat lagi, ya mungkin hanya menggunakan jalur itu ya, API dan telnet. Jadi kita akan rubah nih portnya, atau mungkin kita juga bisa melakukan sesuatu settingan nih di jalur API dan telnet. Di mana nih kita bisa mengaturnya? Nah, di sini kita buka di bagian IP, lalu service. Nah, ini. Jadi seperti ini ya. Tadi jalur yang digunakan adalah via API. Nah, ini di sini API. Terus selanjutnya via telnet. Nah, di sini kita lihat nih, ada nggak telnet? Via telnet. Nah, ini. Jadi menggunakan dua jalur ini guys, API dan telnet. Nah, lalu action apa yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi seperti ini lagi? Nah, kita bisa melakukan dua hal nih, atau beberapa hal ya. Yang pertama, kita bisa nonaktifkan guys. Kita bisa nonaktifkan service yang tidak kita gunakan. Kita disable seperti ini. Telnetnya kita disable juga seperti ini. Atau kita bisa juga konfigurasi lain guys. Kita rubah port defaultnya. Kita aktifkan, coba kita aktifkan dulu. Kita rubah port defaultnya. Ini di sini bagian port ini. Karena seperti ini biasanya dia mencoba login menggunakan port default. Jadi kita bisa rubah port defaultnya. Misalkan kita tambahin angka gini, atau ini kita rubah gini misalkan, atau kita rubah yang lain juga bisa ya. Telnetnya kita juga bisa rubah misalkan begini. Nah, ini nanti aktivitas ini akan terhenti guys. Nah, atau kita juga bisa menggunakan cara lain. Di sini kita masukkan IP address guys. Jadi di sini available from. Jadi di sini kita bisa masukkan IP address yang memperbolehkan untuk
mengakses router mikrotik melalui port telnet lah, ini sebagai contoh ya. Nah, jadi kita bisa masukkan ini lebih secure lagi guys. Jadi kita masukkan IP yang di allow, yang diperbolehkan, kita rubah passwordnya, ini sudah cukup kuat banget guys. Tapi memang kalau service yang tidak digunakan ya mungkin lebih baik dimatikan sih guys. Ini bisa jadi celah kan, jadi harus dimatikan gini juga nggak apa-apa nih. Ini paling simpel ini. Oke, jadi kalau sudah seperti ini pasti sudah akan terhenti guys. Dia sudah tidak bisa mencoba untuk login lagi. Oke, jadi seperti itu guys pembahasannya guys. Jadi kalau teman-teman punya kasus yang seperti ini, jangan panik guys. Kita pelajari dulu guys. Kita baca pelan-pelan nih. Kita buka gini, double klik. Di sini ada message-nya, kita baca nih. Login failure. Jadi dia gagal login guys, tidak bisa login for user admin. Dia menggunakan user admin dari IP ini. Lewat mana nih? Dia lewat jalur API, port nih, port API. Nah, begitu ya. Jadi kita tinggal dia mencoba login via jalur API nih. Kita tutup aja nih jalurnya. Terus kalau sudah ditutup, maka tidak bisa untuk login gitu ya. Karena portnya sudah ditutup. Nah, seperti itu guys. Jadi nanti kalau sudah ditutup, aktivitas seperti ini sudah terhenti guys. Dia sudah tidak bisa mencoba-coba lagi, dan router kita mungkin kan CPU loadnya jadi menurun guys, karena aktivitas gini CPU load router mikrotiknya naik guys, apalagi kalau trafiknya cukup besar nih. Wah, itu semakin berat banget. Nah, seperti itu guys. Nah, itu adalah caranya ya guys ya, bagaimana cara kita mengamankan nih dari kasus yang seperti ini, login failure from user dengan via IP sama telnet nih. Jadi ini gimana nih teman-teman, sudah dapat ilmunya? Atau mungkin kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Atau juga kalau ingin menambahkan informasi lain, teman-teman juga bisa tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Terima kasih sudah menonton sampai di sini, dan saya pamit undur diri. Kita berjumpa di video yang lainnya.